Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Haji dan Umroh. Para jamaah, pada kesempatan ini kita ada tema persiapan haji 2025 1446 Hijriah hampir selesai. Insya Allah jamaah haji Indonesia tidak menempati Mina Jadid. Wah, ini sebuah tema yang menarik, menjadi pengetahuan bagi calon jamaah haji. Mina Jadid dahulu menjadi tempat untuk bermalam, tapi pada kesempatan ini tidak. Tentunya untuk jamaah Indonesia belum tentu sih, tetapi secara kebijakan pemerintah Arab Saudi itu menjadi kebijakan karena Mina tidak begitu luas dengan jamaah haji seluruh dunia bertambah banyak, maka ada tema Mina Jadid. Kalau di Solo itu seperti Solo Baru, meskipun itu bukan bagian dari Solo. Nah, tetapi kalau Mina Jadid itu berbeda. Bagaimana bedanya? Ayo kita ikuti saja. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar menyampaikan, persiapan layanan haji di Arab Saudi hampir selesai. Sejumlah persiapan seperti layanan konsumsi, pemondokan, transportasi, hingga penyiapan layanan masyair sudah memasuki tahap final. Hal ini disampaikan Prof. Nasaruddin, Menteri Agama, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta usai kunjungan kerjanya di Arab Saudi dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Miladiah. Jadi kita mendapatkan informasi yang menarik karena Pak Menteri Agama sudah datang dengan memberikan informasi bahwa persiapan seluruh kebutuhan ibadah haji hampir terselesaikan. Prof. Nasaruddin, Menteri Agama, menyampaikan, kami baru saja turun dari pesawat setelah menyelesaikan tugas negara, yaitu melakukan lobi-lobi dan penandatanganan MOU dengan pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah, semua target yang kami bawa ke sana tercapai. Bahkan, kunjungan ini kami persingkat demi penghematan dan karena banyak urusan lain yang harus diselesaikan di tanah air, ujar Kementerian Agama atau Prof. Nasaruddin, Pak Menteri Agama di gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sesudah datang, semuanya menyambut Prof. Nasaruddin, Pak Menteri Agama, dan selanjutnya sambil proses istirahat sebentar sambil menyampaikan hal tersebut. Intinya bahwa kunjungan beliau bersama rombongan di sana melakukan lobi-lobi, ya berbicara lobi-lobi itu hubungannya dengan bagaimana para calon jamaah haji Indonesia 1446 Hijriah itu bisa melaksanakan haji dengan sebaik mungkin. Ya, harapannya tentunya lebih baik daripada kemarin tahun 1445 Hijriah atau lebih nyaman bagi para jamaah, lebih murah dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting adalah penandatanganan MOU itu sudah terselesaikan. Nah, para jamaah bisa melihat di konten sebelum ini, MOU yang ditandatangani oleh pemerintah Arab Saudi dan Indonesia sudah ditandatangani. Dan beliau juga menyampaikan kunjungan beliau di sana itu dipersingkat supaya lebih irit, lebih bagaimana tidak boros terkait dengan keuangan negara. Ini adalah salah satu contoh yang harus dicontoh oleh semua Kementerian Agama, maksudnya oleh teman-teman yang ada di provinsi, di kabupaten. Kalau memang cukup 3 hari, mengapa harus 5 hari? Kalau cukup 1 minggu, mengapa harus 2 minggu? Itu yang selanjutnya dicontohkan oleh
Bapak Menteri Agama. Meskipun terkait dengan hajinya sendiri, bukan berarti dari kebiasaan 40 atau 41 hari kemudian dipersingkat menjadi 30 hari. Hal itu masih belum. Intinya keberadaan berapa hari di sana? Ya 41 hari. Maksudnya pelaksanaan ibadah haji reguler itu 41 hari. Sehingga para jamaah seluruh Indonesia bisa melaksanakan haji tanpa harus di-cancel yang sebanyak 221.000 tersebut. Menteri Agama menuturkan, salah satu kabar baik yang diperoleh dari kunjungan ke Arab Saudi adalah kepastian lokasi penempatan jemaah haji Mina. Ini disampaikan sesudah secara umum semua sudah selesai, tinggal menyelesaikan beberapa detail kecil. Selanjutnya kita akan berfokus pada persiapan di tanah air. Itu dengan tegas Profesor Nasaruddin didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Prof. Hilman Latif. Kita lanjutkan terkait dengan penempatan jemaah haji di Mina tadi ya. Jadi kepastian lokasi penempatan jemaah haji di Mina. Kami juga mengajukan permintaan kepada pemerintah Arab Saudi agar jemaah haji Indonesia ditempatkan tidak di lingkungan Mina Jadid untuk menghindari perdebatan terkait dengan masalah khilafiyah. Walaupun secara mazhab modern tidak ada masalah, kami tetap meminta penempatan di Mina sebagai prioritas jelasnya. Nah, ini para calon tamu Allah. Jadi hampir bisa dipastikan jamaah haji Indonesia tidak menempati Mina Jadid. Semuanya insya Allah di Mina yang orisinil. Meskipun pada dasarnya khilafiyah yang ada terkait dengan Mina Jadid secara fikih modern itu terselesaikan karena memang sempitnya Mina. Tetapi pada kesempatan ini Profesor Nasaruddin sebagai Menteri Agama pertama bermohon betul kepada pemerintah Arab Saudi untuk tidak ditempatkan di Mina Jadid. Sebagaimana tahun sebelumnya, pada musim haji yang akan datang, jemaah haji Indonesia rencananya akan menempati zona 3 dan 4 berada di wilayah Mina. Jadi sama dengan yang kemarin-kemarin, wilayah 3 dan 4 intinya tidak di Mina Jadid. Alhamdulillah. Jadi ini sebuah informasi yang menyenangkan pada seluruh jamaah haji Indonesia. Mina Jadid tidak akan ditempati jamaah haji Indonesia. Menghindari khilafiyah, menghindari perdebatan. Menteri Agama juga berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2026 Miladiah secara profesional. Ia juga memastikan tidak ada praktek-praktek yang menyimpang. Kami berusaha memenuhi harapan masyarakat dan konstitusi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Itu yang disampaikan oleh Prof. Nasaruddin. Kami berusaha memenuhi harapan masyarakat dan konstitusi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Meskipun para calon jamaah haji belum bertemu dengan Pak Menteri Agama, anggap saja mendengar ini adalah yang menyampaikan beliau langsung. Karena memang beliau sebagai Menteri Agama yang baru mempunyai niat untuk bagaimana memenuhi harapan masyarakat dan konstitusi yang terbaik bagi bangsa ini. Terkait harapan Presiden agar biaya haji lebih murah dan pelayanan haji lebih baik tahun ini, insya Allah dapat terwujud. Nah ini kalau berbicara biaya haji, kemarin kita sudah tayangkan pada konten sebelumnya, memang terjadi penurunan kan terkait dengan sebelum pelayanan BP sama BPIH itu semua kan menurun. Meskipun mungkin jamaah kalau bisa turun lebih banyak, wah ini harapan yang lebih. Nanti coba kita dengarkan lagi pada episode selanjutnya. Tetapi pada 1446 Hijriah 2025 Miladiah sudah terjadi penurunan.
Siapkan fisik dan pelajari manasik. Wah, ini judul yang subjudul lanjutan dari kedatangan Pak Menteri. 4 bulan menjelang keberangkatan ibadah haji 2025, Menteri Agama Nazaruddin Umar juga menyampaikan 3 pesan penting kepada calon jamaah haji. Nah, ini 3 pesan. Pertama, Prof. Nazaruddin mengingatkan agar jamaah haji dapat menyiapkan kondisi fisiknya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan di Arab Saudi. Perubahan cuaca menjadi tantangan sendiri dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini adalah yang terjadi di sana. Suasana alamnya memang masih panas. Jadi, ya kita harus terbiasa dengan panas-panas supaya di sana tidak kaget. Para jamaah, calon jamaah haji 2025, ayo setiap pagi melaksanakan jalan-jalan. Kalau di KPIH-nya masing-masing mungkin manasik fisik. Seminggu, kalau tidak bisa setiap hari, 1 minggu, 1 pekan, itu paling enggak 3 kali. Supaya terbiasa dengan mobilitas atau pergerakan yang ada di Makkah ataupun di Madinah. Ini pun oleh Pak Menteri Agama diingatkan supaya kita menyiapkan fisik kita. Kemudian yang kedua, pesan dari Pak Menteri Agama juga menekankan pentingnya mematuhi arahan petugas haji, terutama terkait barang bawaan. Saya mohon kepada para jamaah untuk mengikuti imbauan petugas haji, terutama terkait barang bawaan. Fokuskan niat hanya untuk beribadah, bukan untuk hal lain. Tentunya ya hindari untuk bawa barang banyak untuk jual beli. Wah, itu malah membahayakan untuk identitas haji kita. Atau kita di sana seperti ganti tempat makan sehingga bawa makan banyak, padahal makanan sudah disediakan, sudah terselesaikan semuanya. Begitu juga terkait dengan barang-barang yang lainnya. Intinya bahwa barang yang dibawa di koper itu jangan sampai memberatkan dalam artian bagi jamaah sendiri tentunya. Dan di sana sekali lagi mematuhi semua arahan petugas yang ada hubungannya dengan apa-apa yang dilarang. Jadi kalau dilarang bawa gunting, ya jangan. Dilarang bawa pisau, jangan dibawa, karena itu akan bermasalah ketika proses pemeriksaan X-ray. Begitu juga kalau tidak membawa yang lainnya. Loh, mungkin ada yang bertanya, gunting kan diperlukan nanti. Ini kalau posisi di koper besar, gunting boleh, pisau boleh, barang-barang lain boleh, tetapi di koper besar ya. Hal itu tidak di tas tenteng, sehingga nanti itu akan dibuka ketika sampai di tanah haram, apakah di Madinah ataupun di Mekah. Intinya, apa yang disampaikan oleh para petugas kita ikuti. Kemudian yang ketiga adalah dalam upaya meningkatkan pemahaman jamaah, Menteri Agama menyatakan bahwa pemerintah telah memperbarui materi manasik haji. Insya Allah kami akan memperbaiki manasik haji dengan menambahkan nilai filosofis, tasawuf, dan fikih. Sekaligus informasi teknis yang perlu diingat oleh jemaah. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji tahun ini diharapkan melahir haji yang mabrur. Amin. Ini tentunya selain yang disampaikan yang ketiga oleh Menteri Agama, Bapak Ibu sudah mengikuti yang disampaikan oleh KPIHU masing-masing kan? Hanya ada tambahan ya, nilai filosofis, tasawuf, fikih yang disampaikan oleh Kementerian Agama nanti juga diikuti ya, supaya mungkin lebih memantapkan lagi. KPIHU masing-masing tentunya juga sudah membekali dengan bekal yang luar biasa, tetapi
apa yang diberikan Kemenak itu bukan berarti ini mengganggu. Diterima saja. Kalau misalkan ada hal yang kurang cocok, ditanyakan pada ustadznya. Tetapi insya Allah yang disampaikan oleh Kemenak itu adalah masih standar. Tapi kalau kurang cocok disampaikan pada ustadznya, nanti selanjutnya apakah dipakai atau tidak, minimal mengetahui terkait dengan yang ada. Para jamaah calon haji 2025 1446 Hijriah itulah terkait dengan kehadiran Pak Menteri Agama dari Tanah Suci yang bisa dikatakan persiapan haji hampir selesai, dan bisa dipastikan juga Mina Jadid yang terkadang menjadi sumber perdebatan itu tidak ada, atau maksudnya tidak dipakai untuk haji 1446 Hijriah ini. Semoga yang ditandatangani MOU Kementerian Agama Indonesia dan pemerintahan Arab Saudi bisa terrealisasikan dengan baik, dan semoga juga tidak ada yang menghalangi terkait dengan apa-apa yang menjadi keinginan dari pemerintahan Indonesia, khususnya Kementerian Agama, untuk memperbaikinya. Kita yakin tiga pesan Pak Menteri Agama tadi adalah untuk kebaikan kita bersama. Semoga bermanfaat, semoga selalu mendengarkan atau mengikuti atau melihat konten ini demi kebaikan persiapan haji semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.